warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan syahril bertema Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat kaum wanita. Sebelum Islam datang, kedudukan wanita dalam masyarakat Arab berada di titik terendah. Mereka dianggap sebagai aib dan beban. Perempuan tidak memiliki hak apapun, termasuk hak waris. Bahkan, banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena anggapan tersebut. Perlakuan yang tidak adil ini menjadi pemandangan biasa. Pria memiliki kekuasaan penuh atas wanita, seolah-olah wanita adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Lalu, Islam datang dengan membawa revolusi besar-besaran. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak, tetapi juga untuk mengembalikan martabat dan hak-hak kaum wanita yang telah lama hilang. Islam mengangkat wanita dari jurang kehinaan menuju posisi yang mulia setara dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi yas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu. Ini adalah fondasi kesetaraan. Allah tidak menciptakan salah satu dari keduanya lebih mulia dari yang lain, kecuali dengan ketakwaan. Melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, wanita mendapatkan berbagai hak yang sebelumnya tidak mereka. Melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, wanita mendapatkan berbagai hak yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Hak untuk memperoleh ilmu. Nabi SAW bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan hanya laki-laki, tapi juga hak wanita. Ibu Aisyah dan para sahabat wanita lainnya menjadi contoh nyata betapa wanita memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu. Hak dalam pernikahan dan keluarga. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Wanita memiliki hak untuk memiliki. Dalam Islam,
Pernikahan adalah ikatan suci yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Wanita memiliki hak untuk memilih calon suaminya dan tidak boleh dipaksa menikah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an jalaha lakum min anfusikum la arwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi zalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menggambarkan Pernikahan sebagai tempat di mana wanita dan pria saling menemukan ketenangan, bukan sebagai dominasi. hak ekonomi dan waris. Islam memberikan hak kepada wanita untuk memiliki harta, mengelola keuangan, dan bahkan berbisnis. Nabi Muhammad SAW sendiri berdagang dengan modal dari Siti Khadijah, istri beliau. Wanita juga berhak mendapatkan warisan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini merupakan wujud pengakuan Islam atas kemandirian finansial wanita. Nabi Muhammad SAW memberikan penghormatan tertinggi kepada wanita, terutama dalam perannya sebagai ibu. Beliau bersabda, Surga berada di bawah telapak kaki ibu. hadis ini menempatkan ibu pada posisi yang sangat mulia, seolah-olah kunci surga ada pada ridhonya. Wanita sebagai ibu adalah pendidik generasi pertama yang akan membentuk karakter anak-anaknya. Tanpa peran ibu yang berakhlak mulia, tidak akan ada generasi yang tangguh. Oleh karena itu, Nabi SAW sangat menekankan pentingnya menghormati dan memuliakan ibu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita renungkan betapa besar jasa Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat derajat kaum wanita. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa wanita bukanlah makhluk yang lemah, melainkan makhluk yang mulia, memiliki hak dan peran yang vital dalam membangun peradaban. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia beliau dan terus berjuang untuk memuliakan wanita sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.